Halo semuanya, kembali lagi di BO, Belajar Online. Nah, kali ini kita spesial banget karena bukan sendiri tapi berdua. Di samping gue ada Mas Irwanto. Halo Mas Irwanto. Halo juga. Nah, kita pada belajar online kali ini mau belajar mengenai magazine show di televisi. Nah, apa itu magazine show? Kalau boleh tanya nih ya Mas Irwanto. Boleh. Itu pertanyaan yang basa-basi kan? Kalau magazine show dalam bahasa Indonesia itu kan majalah, benar nggak? Majalah pertunjukan. Iya, iya pertunjukan. Apa bedanya majalah yang bentuknya cetak ini dengan majalah yang bentuknya visual, dan apa sih sebenarnya magazine show program televisi itu? Oke, baik. Saya pilih di pertanyaan yang terakhir aja ya, biar langsung apa sih yang dimaksud dengan magazine show itu Iya, ya? betul. Mungkin nanti editor kalau bisa nih, yang sebelumnya. Jadi apa yang dimaksud dengan magazine show? Iya. Oke. Sebelum kita bicara panjang lebar dan lebih detail tentang magazine show, alangkah baiknya kita coba untuk tengok kembali secara historis, atau mungkin lebih tepatnya kita flashback dulu bahwa yang namanya magazine show itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah hasil adopsi dari majalah cetak. Oh, yang tadi saya bilang tadi ya. Betul. Oke. Jadi gini, ketika awal pertama kali muncul televisi, masih baru pertama kali diciptakan, ya itu sekitar era tahun 60-an lah kurang lebih seperti itu. Nah, itu antara media cetak dengan media televisi itu rivalitas. Nah, mengingat media cetak adalah media massa yang pertama kali dan menjadi media pionir dalam hal publisitas, automatically media cetak memiliki varian bentuk fisik lebih banyak, ya, lebih variatif, dan dari aspek kontennya pun juga lebih banyak. Ya, media cetak itu dari aspek fisik ada yang namanya koran atau surat kabar, ya, tahu kan koran, surat kabar. Terus ada yang namanya tabloid, dari bentuknya beda. Yep. Tabloid, ada yang namanya majalah. Majalah. Tuh, itu dulu dikunci di situ. Terus lanjut, dari aspek kontennya itu sendiri, di media cetak ada yang namanya berita, ada yang namanya feature juga ada loh. Ada, ya. Terus ada yang namanya tajuk rencana, bahkan ada yang namanya TTS. Yang Ya, teka-teki itu media cetak semua ada. Okay, Nah, ya. terkait dengan hal tersebut, media televisi ingin berupaya tampil lebih variatif lagi. Akhirnya mengadopsi yang namanya majalah tadi ke dalam sebuah bentuk format tayang. Iya, audiovisual. Begitu loh. Iya. Jadi kalau kita kilas balik seperti itu. Tapi nanti insya Allah kita akan ngejelasin secara aspek teori maupun lebih rinci dan lebih detail lagi secara teknis tentang magazine show. Oke. Gitu. Oh, berarti intinya seperti ya magazine. Ah. Nah, kalau bicara magazine tuh apa sih isi kontennya? Mungkin gini, saya akan coba untuk menjelaskan secara teori dulu. Dari dulu, oke. Ya betul. Kenapa demikian? Karena ketika kita bicara dalam konteks akademik, mau tidak mau harus berreferensi dari yang namanya teori. Jangan sampai kita ngomong panjang lebar tapi nggak ada teorinya. Oke. Seperti halnya mungkin, nih contoh. Kita bermaksud untuk membuat lontong. Ya, kata bener. Tapi ternyata begitu kita buat, yang kita sajikan itu diidentifikasi sebagai lemper. Mentang-mentang sama-sama dibungkus oleh daun. Oke. Kok jadi ngomongin lontong? Oke, jadi gini, konsep magazine show menurut Worthington tidak ubahnya sama seperti dengan majalah cetak.
yang di dalamnya terdapat tema dan laporan-laporan. Itu menurut Worthington. Nah, lebih jauh lagi, menurut Naratama, magazine show itu tidak ubahnya seperti majalah cetak yang di dalamnya terdapat rubrikasi dan tema. Disampaikan secara reportase, baik faktual ataupun timeless, sesuai dengan minat penontonnya. Ya, sesuai dengan minat penontonnya. Itulah secara teori apa yang disebut dengan magazine show. Magazine show. Oke, jadi nih inti kata kuncinya secara garis besar tuh apa sih? Kata kuncinya majalah cetak. Kalau umpamanya udah paham majalah cetak, pasti ngerti tentang magazine show. Majalah cetak sini maksudnya majalah yang ada dijual di abang-abang yang cetak itu loh, mungkin di toko buku, ya mungkin saya sebut aja ya, majalah Kartini, majalah Femina, majalah Hai, atau mungkin majalah otomotif, majalah Trubus apa ya. Nah, itu majalah-majalah kayak gitu. Itu kata kuncinya udah kita paham majalah cetak, insya Allah kita akan ngerti majalah magazine show. Kalau magazine show itu berarti punya target audiens sendiri nggak? Karena kan kayak Trubus ya sendiri. Oh, pasti. Visual Jadi gini, magazine show itu seperti teori yang sudah dikatakan sebelumnya, sesuai dengan minat penontonnya. Itu berarti ketika kita membuat magazine show, haruslah ada dalam satu koridor isu. Mau isu apa yang mau kita angkat, kayak gitu. Kalau isunya otomotif ya berarti kita bikin magazine show otomotif. Kalau isunya tentang flora dan fauna ya berarti kita bikin tentang flora dan fauna. Kalau isunya tentang wanita muda berarti itu segala hal all about wanita muda atau teens ya bahasa Inggris ya. Kayak gitulah. Tuh, kalau wanita dewasa ya berarti all about wanita dewasa. Itu maksudnya. Nah, yang perlu lagi dipahami di sini adalah ketika kita bicara magazine show itu berarti tidak ubahnya dengan majalah cetak kan? Nah, apa sih unsur pertama pada saat kita megang majalah cetak pas kita buka? Yap, apa tuh? Daftar isi kan? Ya. Nah, daftar isi itu dipakai oleh pembaca untuk mengetahui pada halaman berapa ada informasi apa. Itu di majalah cetak. Yap. Kalau di magazine show sama halnya dengan di majalah cetak. Tapi bentuknya bukan daftar isi, tapi dia bentuknya opening. Opening dari si hostnya. Oke pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program acara bla 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 bla. Di segmen 1 ada, di segmen 2 ada, di segmen 3 ada. Nah, gitu. Jadi kalau dicetak tuh daftar isinya, nah kalau iya, informasi segmentasi. Nah, ketika bicara masalah informasi segmentasi, automatically pemirsa yang nonton tayangan tersebut akan mengetahui informasi anu ada di segmen berapa, informasi itu ada di segmen berapa. Sama seperti daftar isi. Gitu. Nah, lanjut lagi. Setelah daftar isi, langkah selanjutnya ada tadi ya segmentasi, ada host. Nah, host dalam magazine show itu stay dalam satu tempat, baik itu indoor ataupun outdoor, dia stay. Jadi stay, dia tetap nggak pergi kemana-mana. Ada loh tayangan yang mengklaim bahwa magazine show sementara di segmen 1 mengatakan bahwa pemirsa, guys, gitu kan. Saat ini gue berada di sini. Nah, di lokasi A. Di segmen 2, oke guys, di segmen 2 gue lagi di. Ini kan hostnya pindah-pindah. Yep. Nah, sebetulnya itu bukan magazine show, itu cenderung kepada travelog. Tapi banyak yang mengklaim seperti itu. Mungkin ya duitnya kita, Titin tuh ya, duitnya kita yang selama ini kita diklat, banyak yang ngajuin proposal produksi atau desain produksi model kayak gitu. Dia bilang ini magazine enggak, saya bilang ini bukan magazine show karena hostnya pindah-pindah. Harusnya hostnya tetap dalam satu tempat, baik indoor ataupun outdoor. Ya, dan jangan pindah-pindah. Visualnya itu liputan-liputan yang dia. Kalau mau kayak gitu pakai co-host. Bisa juga pakai co-host. Tapi co-hostnya jangan-jangan dia tetap yang gitu. ngeliput Dia rubriknya tetap. itu ya, segmen Jangan itu. sampai hostnya ini pindah, akhirnya jatuhnya jadi kayak travel. Sebetulnya cenderung bukan magazine show travelog. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi masih banyak yang susah membedakan antara travelog sama magazine gitu ya. Betul. Selanjutnya majalah cetak itu punya karakter yang namanya periodik. Sama, magazine show juga memiliki karakter yang sama, periodik juga. Apa sih yang dimaksud dengan periodik? Periodik itu artinya magazine show akan tayang di waktu
waktu atau di hari dan waktu yang sudah ditentukan secara berkala. Katakanlah kita bikin magazine show tayang hari Selasa pukul 19. Yap. Berarti minggu depan kita akan tayang di hari Selasa Selasa pukul 19 juga. Oke. Minggu selanjutnya juga seperti itu. Oke. Pak, kita Pak lagi. Biasa di lapak sebelah. Gimana kalau umpamanya kita mau bikin seminggu 2 kali, seminggu 3? Monggo silakan. Kalau umpamanya Selasa, terus Jumat, terus Sabtu, boleh aja asalkan konsisten Selasa, Jumat, Sabtu pukul 19 umpamanya. Berarti Selasa pukul 19, Jumat pukul 19, Sabtu pukul 19, di minggu berikutnya juga di waktu dan hari yang sama. Itu yang maksudnya dari aspek periodik gitu. Oke, Mas Irwan. Jadi apa nih? Lagi yang bisa dijelasin ya Jelasin lagi tentang magazine show selain ini. hal-hal yang tadi. Yap. Rubrikasi. Kalau di majalah cetak ada namanya rubrikasi, kalau di magazine show itu ada yang namanya segmentasi gitu. Terus di magazine show itu ada kata-kata show. Yap. Ya, kata-kata show itu artinya apa yang kita produksi haruslah mengandung unsur hiburan. Yaitu oke, selanjutnya adalah tersegmentasi. Ya, tersegmentasi maksudnya begini. Magazine show yang kita buat ini berada dalam satu isu, tersegmen. Berada dalam satu isu. Sebagai contoh, kalau umpamanya kita mau bikin magazine show tentang otomotif. Ya, tentang otomotif. Itu berarti kita harus konsisten. Episode ini otomotif, isunya, isu utamanya, episode berikutnya juga otomotif, selanjutnya juga otomotif, selanjutnya otomotif. Dan di dalam satu episode tersebut ada segmen yang mengandung unsur otomotif. Ada segmen yang mengandung unsur otomotif tadi. Katakanlah segmen 1 info tentang jalanan. Ya, tentang info jalanan. Nah, di situ akan ngejelasin tentang informasi yang terkini, terupdate, yang lagi spiral ya, yang lagi viral terkait dengan jalanan. Contoh, implementasi undang-undang lalu lintas gitu ya. Segmen 2 mau kita namain di segmen 2 mau kita namain info modifikasi. Ya betul, modifikasi. Ya kan, otomotif. Iya betul, modifikasi. Berarti di segmen tersebut kita harus mencari atau menggali informasi terkait dengan modifikasi baik interior ataupun eksterior mobil ya. Eksterior mobil ya, karena otomotif. Oke, lanjut lagi mungkin di segmen 3 itu ada info tentang trick and tips katakanlah. Berarti kita harus mencari informasi tentang trick and trip. Contoh, menghemat bahan bakar, gimana caranya itu. Nah, dari satu isu ini, terus segmen yang udah kita buat, ini kita harus konsisten begitu terus ke episode selanjutnya. Sama ya, isinya. Betul, segmennya. Pembahasannya. Pembedaan bahasan, tapi segmen sama. Kalau kita udah bilang info jalanan di episode ini, berarti episode selanjutnya juga info jalanan. Kalau info modifikasi, berarti info modifikasi. Info tricks and trip, berarti juga and trip juga sama, trick and tips juga sama, begitu. Segmentasi. Betul, konsisten, cuman isinya yang beda. Begitu ceritanya. Nah, langkah awalnya gimana tuh? Niat. Oke. Jadi kalau kita mau buat magazine harus punya niat. Iya, betul. Kayaknya itu gimmick gue dah. Iya, saya punya niat. Oke, niat. Markibo. Mari kita belajar online. Oke, langkah-langkahnya seperti yang mungkin sudah sempat saya singgung di awal. Pertama, isu dulu. Kita mau menentukan isu apa dulu yang mau kita buat. Ya, isu apa dulu yang mau kita buat? Apakah isu tentang kuliner? Apakah isu tentang pariwisata? Apakah isu tentang fashion boleh? Teknologi, otomotif, silakan pilih salah satu isu. Ketika isu tersebut sudah dipilih, langkah selanjutnya kita coba untuk membuat segmentasi tadi. Yang tadi kita segmen 1 ada apa, segmen 2 ada apa, segmen 3 ada apa, ya, dengan isu utama tadi. Nah, setelah itu terbentuk, langkah selanjutnya kita bikin yang namanya treatment. Di segmen 1 kita mau ngapain, 2 mau ngapain, 3. Mungkin ada korelasi, ada hubungannya dengan episode
BO tentang naskah. Yap. Kayaknya situ ya. Nah, nanti nonton aja di tayangannya dia nih. Jangan lupa nonton di episode tulisan naskah. Bisa aja ngendorse ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu jangan lupa saya katakan tadi ada yang namanya unsur menghibur. Ketika kita bicara unsur menghibur, itu berarti unsur hiburan bisa kita dapatkan dari aspek visual ataupun aspek audio. Contoh aspek visual, kita memilih host yang bisa menghibur. Ya, mungkin nggak harus ganteng, nggak harus cakep, nggak harus, tapi bisa menghibur, nggak bikin orang gerutu, nggak nyinyir ngomongnya. Ya. Jadi nggak ngebosenin ya. Betul, banyak lah, saya nggak nyebutin contoh yang bisa ngebawain acara meskipun dia ya mungkin nggak kamera Apple, kamera face ya, mungkin nggak seperti itu, banyak. Nah itu dulu, lalu setelah hostnya, langkah selanjutnya mungkin bisa dilihat dari aspek editingnya. Ya, editingnya bisa pakai transisi berbagai macam cara, silakan, yang penting motivasinya jelas. Ya, jadi tidak kaku. Kalau berita kan kaku. Ya, ini enggak, silakan. Efek-efek apa gitu ya. Betul. Terus lagu sebagai ilustrasinya. Lagu sebagai ilustrasi, asalkan kita jelas punya kontrak dengan manajernya, kita pakai, yang penting sesuai dengan tema dari liputan hari itu apa. Berarti asal izin ya, kayak misalnya musik-musik pop yang lagi terkenal nggak sembarangan karena segala izin ya untuk penggunaan lagu tersebut. Iya, tiba-tiba umpamanya beritanya tentang hal-hal yang sedih, jangan tiba-tiba ku menangis. Ada izinnya tuh, jangan main pakai aja ku menangis, jangan sembarangan ambil. Ingat-ingat itu ya, catat. Oke, setelah itu pastikan ID program serta bumper sinkron dengan isu yang mau kita ambil. Kalau isunya tentang otomotif tadi, mau tidak mau ya, gambar-gambar yang ditampilkan buat bumper ataupun buat ID program ya gambar-gambar yang ada hubungannya dengan otomotif. Jangan tiba-tiba gambarnya di situ adalah bunga-bunga. Nggak cocok. Iya, Hello Kitty, warna pink yang iya, geri-geri. Kan tempernya harus sesuai ya, grafis-grafisnya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Terus mungkin habis itu gimmick. Jangan lupa yang namanya gimmick dalam setiap program atau tayangan. Karena show ada show. Ya, magazine. Nah, ini berarti magazine yang kita buat harus ada gimmicknya. Apa itu gimmick? Gimmick itu kita buat untuk mencari atensi dari penonton. Seperti tadi tiba-tiba saya nyari kemenangan, itu gimmick itu tuh. Jadi langsung penonton yang tadi ngantuk, itu gimmick. Gimmick bisa dalam berbagai hal ya, dari elemen visual, dari elemen audio, atau tampilan grafis boleh, silakan lah, itu namanya gimmick, silakan aja. Kadang-kadang kalau youtuber itu gimmick ya, gimmick juga. Selain gimmick, yang paling penting tidak boleh dilupakan adalah punchline. Tiap segmen harus ada punchline. Apa itu punchline? Punchline di sini berupaya untuk menampilkan atau memberikan kepada penonton highlight yang penting dari informasi dalam tiap segmen. Kan dalam segmen itu panjang durasi. Nah, yang pentingnya apa? Itu di highlight. Itu di highlight. Bisa dalam bentuk tampilan elemen video ya, yang mungkin ada beberapa kali informasi tersebut diulang ya, dan seterusnya. Itu sebenarnya punchline. Itu penting karena dari sekian banyak informasi yang disampaikan, mau nggak mau kan harus ada sesuatu yang mesti diingat oleh penonton. Yang mananya itu? Nah, itu yang disebut dengan punchline. Seperti saya bilang, ku menangis. Nah, ingat lagi. Itu gimmick. Nah, selanjutnya ya udah. Itu doang. Sampai di tahap di gimmick itu ya. Tahap gimmick itu ya. Coba ngecek deh pertanyaannya apa sih. Oke, jadi paham ya, intinya membuat magazine show itu seperti itu ya, seperti majalah cetak. Intinya seperti majalah cetak, cuman ada unsur pertunjukannya dan elemen-elemen visual dan audio itu muncul, beda dengan majalah cetak yang hanya kebatas pada teks aja. Gitu. Oke. Tapi bentar. Ada lagi? Bentar. Ada apa lagi? Ini bukan sebuah pembenaran, tapi ini sebuah catatan aja yang mesti dipahamin oleh pemirsa mungkin ya, dan teman-teman kita semua yang mau bikin magazine show. Apa yang saya sampaikan di sini berangkat dari teori tadi ya tentang magazine show, ada referensinya. Tapi apabila nanti Anda melihat atau pemirsa melihat
bahwa sebuah tayangan yang mengklaim bahwa dia adalah magazine tapi isinya tidak sesuai dengan yang penjelasan yang ada di sini, sah-sah aja, silakan. Nggak masalah bagi kita. Ya, nggak masalah. Cuman kalau umpamanya Anda pemirsa mau membuat magazine dalam koridor akademik, silakan. Tentunya pasti tahu mana yang mesti dipilih. Karena si dosen atau mungkin guru atau mungkin kalau lomba atau juri kali ya akan melihat tayangan Anda berdasarkan referensi. Jadi marilah segala satunya itu tempatkan ke dalam teori yang sebenarnya. Itu catatan dari saya. Oke, cakep. Saya cakep. Orang ketiga, yang pertama istri saya, kedua anak saya, dia. Oke, jadi gini ya Sobat BO, pemahaman tentang magazine show. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tanya di kolom komentar di YouTube kita nih. Nah, ada adminnya ya? Ada adminnya. Oke, nanti yang jawab adminnya. Tapi sebelumnya kita biasanya WhatsApp saya dulu tuh. Baik, cukup sekian ya Pak Mas Irwanto ya tentang materi hari ini tentang magazine show. Yang mau tanya tadi saya bilang, silakan aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video belajar online kali ini supaya kita sama-sama bisa belajar dengan yang lain. Sampai jumpa di belajar online berikutnya. Bye.